nurut aja. Kenapa aku dijauhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang metode pendidikan dalam Islam. Jadi kelompok kami beranggotakan saya Firas Al-Mubarak. Iya, sebelah saya ada Raihan, sebelah saya ada Fatan dan Abizar. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kenapa cara orang belajar dan cara guru ngajar itu berbeda-beda? Jadi dari yang pelajaran kita bedah ini, cara pendidikan Islam itu banyak banget loh, bukan cuma duduk dengerin ceramah dari guru. Nah, kebetulan hari ini saya, Abizar dan Raihan dan Fatan ingin membahas tentang cara pendidikan Islam ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Jar, kalau dimulai dari yang mendasar banget tuh, Al-Quran tuh pertama kali ngajarin metode belajar itu yang kayak mana sih? Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, contohnya tuh ada di surat Al-Baqarah. Metode yang pertamanya itu adalah metode belajar dengan sebenarnya atau hakka tilawatihi. Nah, maksudnya itu kalau belajar atau membaca wahyu itu harus murni. Jadi tidak ada tambahan-tambahan atau kurang-kurangan. Makanya demi kepentingan pribadi fokus dan jujur pada teks aslinya. Terus ada metode yang seru, yaitu metode penyaksian langsung atau eksperimen maknawi. Ingat kisah Nabi Ibrahim pas meminta diperlihatkan cara menghidupkan makhluk mati? Tahu. Nah, itu bukan karena beliau gak percaya sama Allah, tapi pengen netramin hatinya. Jadi memadukan antara logika atau istidlal dengan melihat langsung atau muayana. Jadi Allah menyuruh Nabi Ibrahim memotong ekor burung. Nah, meletakkan di bagian-bagian bukit, di bukit 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu memanggilnya kembali hingga burung-burung itu hidup dan menyatu lagi. Artinya proses belajar itu butuh visualisasi dan pembuktian supaya ilmunya nancap di hati. Nah, saya setuju dengan Bizar. Setelah dapat ilmu lewat proses membaca dan pembuktian tadi, ada aspek penting bagi pengajar atau penyampaian ilmu. Di surah Al-Maidah, Allah menegaskan ke Rasulullah untuk menyampaikan wahyu secara utuh atau balik. Sampaikan saja, tidak usah takut ditolak atau diancam. Menyampaikan sebagian kecil ilmu itu dosanya sebagaimana sama kayak menyembunyikan semuanya. Jadian misalnya ada perbedaan pendapat pas lagi belajar tuh gimana tuh? Nah, sini dia jawabannya. Al-Quran juga ngasih solusi terbaik, yaitu metode ideologi yang baik, atau jadilah biliyati yang ahsana. Boleh berbeda pendapat atau diskusi, tapi metodenya harus bijak, santun, dan pakai hujah yang jelas. Kecuali kalau memang menghadapi orang memang mau sengaja mau menzalimi kita, baru kita tegas pada orang tersebut. Aku setuju sih sama apa yang Rehan bilang. Jadi kadang kalau penyampaiannya benar dan bahasanya mudah dipahami, ilmu itu jadi lebih gampang masuk ke kepala kita. Aku tuh pernah juga baca Al-Quran. Al-Quran tuh kenapa sering banget pakai metode perumpamaan amsal. Nah itu biar apa? Biar gampang dibayangin gini. Contohnya kayak tauhid. Nah, diumpamakan kayak akar pohon kurma yang akarnya menjulang panjang ke bawah. Nah, terus kayak cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Nah, kokoh dan bermanfaat. Nah, kebalikannya gitu. Kebalikannya kalimat buruk atau kekafiran itu kayak pohon anzal atau labu pahit. Nah, nggak ada akarnya, gampang tumbang, terus nggak ada berkahnya juga. Lalu perumpamaan kayak gini bikin konsep yang abstrak jadi gampang dipahami secara konkret. Bukan cuma itu saja, metode paling menyentuh itu di pendidikan keluarga
Contohnya seperti nasihat Luqman Al-Hakim ke anaknya. Pas manggil anaknya, dia pakai panggilan kasih sayang atau tasfir isyfaq. Wahai anakku, isinya apa? Larangan syirik karena itu kezaliman besar. Perintah berbakti sama orang tua yang sudah susah payah mengandung, dan perintah sholat sebagai benteng dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi belajar itu harus bebaslah kasih sayang dulu. Jadi tadi teman-teman saya sudah menjelaskan bagaimana cara metode-metode belajar yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Sekarang saya mau tanya sama Tan, kalau dari hadis ada nggak sih penjelasan metode-metode belajar nih? Coba Tan jelaskan. Tentu ada. Salah satu yang paling terkenal adalah metode tanya jawab yang terdapat dalam hadis Jibril. Dalam hadis tersebut, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW, lalu mengajukan beberapa pertanyaan di hadapan para sahabat. Beliau bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan jelas dan terstruktur. Metode tanya jawab seperti ini sangat efektif dalam pendidikan karena peserta didik menjadi aktif berpikir, memperhatikan dan memahami materi melalui proses dialog. Dengan bertanya, seseorang dapat menggali pengetahuan secara lebih mendalam. Sedangkan dengan menjawab, seseorang pendidik dapat memastikan bahwa ilmu yang disampaikan benar-benar dipahami. Jadi belajar dalam Islam itu bukan hanya mendengar, tapi berdiskusi dan aktif bertanya lah ya. Ya, betul sekali. Karena makanya itu budaya bertanya dan berdialog itu sangat penting secara sopan dan sangat dianjurkan dalam proses belajar. Jadi tadi penjelasan dari teman-teman kita sangat bagus sekali ya teman-teman. Sekarang saya mau nanya sama Tan, dari apa yang dijelaskan oleh teman-teman kita yang tadi sebelumnya, kesimpulannya apa-apa saja sih? Coba Tan jelaskan. Oke, kalau kita rangkum dari obrolan kalian bertiga tadi, pendidikan Islam itu intinya adalah proses pembentukan manusia yang seimbang antara lahiriah dan batiniah. Di hadis Jibril, pas malaikat Jibril nanya tentang Islam dan iman, Rasulullah memisahkan penjelasannya, tapi hakikatnya menyatu. Islam itu bicara tentang amal istriyah, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah disiplin praktik. Sedangkan iman itu bicara tentang keyakinan bahiriyah, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Ini adalah fondasi hati. Jadi kesimpulan besarnya, metode belajar dalam Islam itu nggak cuma bikin kita pintar secara kognitif atau teori doang. Dari membaca yang benar, melihat bukti, menyampaikan amanah, dialog yang santun, memakai perumpamaan, pendidikan berbasis kasih sayang, dalam keluarga, sampai metode tanya jawab dalam hadis Jibril, semuanya saling melengkapi. Tujuannya cuma satu, yaitu melahirkan pribadi yang imannya kuat di dalam hati dan amal salehnya nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia teman-teman ya, penjelasan dan diskusi singkat dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.